DK Lovers, jumpa lagi dengan saya Dodi Ferianto. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai penjabaran ya dari bentuk perpangkatan ya dari bentuk A plus B plus C berpangkat 10 ya. Di sini yang ditanya adalah berapa banyak suku pada penjabaran dari A ditambah B ditambah C berpangkat 10. Ya mungkin sebelumnya mungkin kita perlu ulang dulu ya, apa sih yang dimaksud dengan penjabaran, lalu berapa banyak suku gitu ya. Jadi kalau misal kita tahu kalau X plus Y gitu ya, kalau pangkat 1 ya memang dia sama dengan X plus Y gitu ya. Lalu kalau X plus Y berpangkat 2 ini jadi X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat ya. Lalu yang dimaksud dengan suku itu ya ini bentuk yang berbeda ya. Ini ada dua suku ya di sini ya. Dua suku ya, mungkin definisi formalnya bisa adik-adik lihat di buku ya, di buku SMP lah ya, mengenai aljabar ya. Di sini ada 1 2 3, ada 3 suku ya karena ini bentuk ini sudah jelas tidak sama dengan ini ataupun dengan ini gitu ya, sehingga nggak bisa dijumlahkan gitu ya. Lalu gimana kalau X plus Y berpangkat 3 ya, ini kan jadi X pangkat 3. Ini adik-adik bisa peroleh dengan cara mengalihkan ini ya. Kalau ini kan bisa beroleh dengan X plus Y dikali X plus Y, nanti ketemu ini ya. Lalu untuk X plus Y pangkat 3 ya ini ya, X plus Y pangkat 2 dikali dengan X plus Y gitu ya. Ini jadi 3X kuadrat Y plus 3XY kuadrat plus Y pangkat 3 gitu. Ada berapa suku? 1 2 3 4, ada 4 suku. Nah, mungkin adik-adik nanti bagi yang sudah tahu ya bahwa ini koefisien-koefisiennya ya membentuk sebuah pola ya, yaitu yang dinamakan orang kenal adalah segitiga Pascal gitu ya kan. Ketika X plus Y pangkat 0 ini kan sama dengan ya udah 1 gitu ya kan. Dimana X dan Y tidak boleh sama dengan 0 ya, nggak boleh kedua-duanya 0 ya. X tidak sama dengan tidak kedua-duanya ya. Jadi tidak kedua-duanya X dan Y sama dengan 0, atau minimal salah satu tidak sama dengan 0 gitu ya. Saya nggak perlu tulis lah ya. Jadi kalau berbentuk, kalau koefisiennya itu kan berarti koefisiennya ini 1 ya. Ini koefisiennya 1 ya. Kita lihat pola-polanya ya. Ini kan berarti 1 ya, 1X kali 1Y ya. Ini 1 ya. Lalu di sini ini kan berarti 1X ya. Ini 1Y, 1X pangkat 3, ini 1X kuadrat ya, 3X ya. Ini sama dengan 1 kali Y pangkat 3. Jadi kalau kita lihat polanya ini untuk yang pangkat 1 ini 1. Ini koefisien dari pangkat 0. Ini adalah koefisien dari pangkat 1 ya. Sedangkan koefisien dari pangkat 2 yaitu 1 2 1 gitu ya kan. 1 2 1. Ini koefisien dari pangkat 2 ya. Lalu koefisien dari pangkat 3 adalah 1 3 3 1 ya. 1 3 3 1. Ini pangkat 2 pangkat 3 ya. Ya, mungkin bagi adik-adik yang sudah tahu sebenarnya lebih dalam lagi ya, bahwa segitiga Pascal ini ternyata berasal atau bisa dicari dengan kombinatorik ya. Koefisien pada segitiga Pascal ini selain dengan pola ternyata bisa juga dengan kombinasi ya, maksud saya. Ya. Dan ini membentuk pola yang sangat menarik ya, karena ini ternyata kalau kita lanjutkan lagi koefisien yang berpangkat 4 itu ternyata 1. Ini kalau kita lihat kan ini 1 tambah 1 jadi di sini gitu ya. 1 tambah 2 jadi yang ini, 2 tambah 1 jadi yang ini gitu ya. Ujungnya tetap
1 gitu ya. Jadi ini 1 tambah 3 jadi 4 gitu ya kan. Lalu 3 tambah 3 jadi 6 ya. Ini jadi 4 jadi 1. Ini yang pangkat 4. Lalu yang pangkat 5 1. Kenapa? Karena kita akan bicara yang pangkat 10 ya. Pangkat 10. Oke. Pelan-pelan ya. 1 5 10 10 5 1. Ini yang pangkat 5. Ya, tapi kita nggak harus sampai pangkat 10 sih. Karena kita nggak butuh banyaknya, nggak butuh bentuk dari nilai koefisiennya, tapi yang kita butuh hanya apa, banyaknya suku ya. Kalau kita perhatikan di sini banyaknya suku itu ternyata sama dengan banyaknya apa, penjabaran koefisiennya ya. Jadi kalau di sini kan untuk suku pertama ya, untuk yang sukunya untuk yang pangkat 0 ya, itu cuma satu suku, yaitu 1 ya. Untuk yang pangkat 1 ternyata ada 2, jadi sesuai dengan banyaknya apa, koefisien ya. Oke ya, untuk yang pangkat 2 ini sukunya ada 3, jadi ini 1 2 3, jadi sesuai dengan banyaknya koefisien karena masing-masing ini membentuk apa, suku-suku yang berbeda. Nah sekarang kita lihat di sini ada satu suku ya untuk yang pangkat 0. Untuk yang pangkat 1 ada 2 suku ya. Untuk yang pangkat 2 ada 3 suku. Berarti untuk bentuk X plus Y berpangkat 10 itu udah berapa suku? Ya ini kan berarti pangkat 10, berarti nanti ada ya, ada 11 suku. Ya, ada 11 suku. Oke. Sekarang kita lihat ya, tapi yang ditanyakan adalah suku dari A plus B plus C berpangkat 10 gitu ya. Nah, ini sendiri ya. Ya, ini 3. Ini sendiri ada A, ada B, ada C. Kalau di sini kan cuma ada 2 ya. Oke, nggak apa-apa. Kita coba misalkan ini. Nah, ini nanti akan menjadi bentuknya itu ya. Bla 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 ya di sini ya. Kita nggak perlu harus tahu koefisiennya. Nanti di sini A plus B ya. Oke. Kita harus hati-hati ya. Di sini perpangkatannya yang perlu kita lihat. 3, 2, ini X-nya turun ya, 1, habis itu X pangkat 0 ya. Lalu habis itu Y-nya yang mulai naik, ini Y pangkat 1, di sini Y pangkat 0 gitu ya. Y pangkat 1, Y pangkat 2, Y pangkat 3 dan seterusnya. Berarti ketika ini berarti pangkat 10 ya kan, plus kita nggak tahu di sini ini A plus B pangkat 9 kali C ya, C-nya mulai pangkat 1 gitu ya kan. Plus kita nggak tahu di sini ya, walaupun kita bisa tahu sebenarnya pakai segitiga Pascal, tapi oke lah, nggak harus ya. A plus B berpangkat 8 kali C kuadrat dan seterusnya ya, sampai nanti A plus B ini pangkat 1 kali C nya pangkat 9 ditambah C pangkat ya, ini ya ujung-ujungnya sih pasti 1 ya. Ini sih kalau yang ini sih pasti 1 ya, yang ini bisa ditentukan dengan apa, segitiga Pascal ya. Oke ya, ini ada 11 suku, ada 11 suku ya, karena kalau kita lihat di sini yang mulai dari A plus B dari pangkat 10 pangkat 9 pangkat 8 sampai di sini bisa dikatakan A plus B nya pangkat 0 gitu ya kan. Jadi ada 11 suku, tapi ini belum selesai ya. Kalau kita lihat lagi di sini ya, untuk ini kan bentuknya A plus B sendiri ya, dipangkatkan 10, berarti di sini ada 11 suku ya. Untuk yang ini ada, untuk ini sendiri ada 11 suku ya, banyaknya suku. Ini ada A plus B, ini kalau dijabarin sendiri ada 10 suku. 10 suku dikali C ya, tetap ya ini jadi 10 suku ya. Ini sendiri kalau dijabarin ada 9 suku ya, 9 suku dikali C kuadrat menjadi tetap 9 suku ya, 9. Jadi ini hanya pengalih saja sih, tidak mempengaruhi banyaknya suku ya. Sampai dan seterusnya ya. Di sini ini kan berarti ada 2 suku ya, ada 2 suku ya. Ini ada 1 suku ya. Oke, sesuai ya bahwa bentuk ini ya, ini ada 11 suku ya. Ini 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah 11. Jadi jumlahnya itu sama dengan 11, ini kan berurutan ya, kali 12 bagi 2 ya. Jadi sama dengan ini 6, jadi 66 suku. Ya, jadi banyaknya ada
66 suku ya pada hasil penjabaran A plus B plus C berpangkat 10. Oke, demikian pembahasan kali ini ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini ya. Bagi yang belum subscribe. Oh ya, jangan lupa bahwa sekarang kami ada program ya, ada program untuk pembelajaran e-learning ya. E-learning untuk materi Math Olympiads ya, terutama untuk yang elementary ya. Silakan daftar ya bagi yang tertarik ya, terutama yang pengen terus mendalami matematika ya, terutama matematika Olimpiade. Oke. Bisa dilihat di flyernya di sebelah kiri gitu ya kan. Ya, segera daftarkan ya sebelum slot jadwal habis gitu. Ya, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.